Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan tadi kita sudah ulas bersama bagaimana kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan hingga penutupan di sesi kedua, kemudian juga proyeksinya dan juga sejumlah level yang sudah diinformasikan dan dapat Anda cermati. Sementara tadi BRI Syariah dan BBNI sudah kita coba ulas. Sementara saya ajak Anda untuk bergeser ke saham sektor farmasi. Ini ada Kimia Farma yang juga tadi sudah kami informasikan. Penguatannya cukup signifikan di hari ini 24,68%. Lantas bagaimana kemudian view dari analis terkait dengan saham Kimia Farma? Pak Dimas masih bersama kami? Iya, halo Mas. Ya, Pak Dimas, Kimia Farma ini hari ini menguatnya cukup tajam, signifikan sekali. Apa yang bisa kita cermati dari KF? Ya, balik lagi terkait dengan vaksin corona yang sudah di lolos uji coba WHO ya. Dan itu juga sentimen positif, apalagi kalau kita lihat dari vaksinnya juga mau diproduksi massal, dan ini juga hal ini buat sentimen syuting yang terjadi di sektor farmasi khususnya juga kebanyakan auto reject ya. Dan ini kalau kita farma, kalau kita lihat selama dia di atas 2.800 dia masih berpeluang ke 3.100-an untuk terdekat. Oke, berpeluang ke posisi atau ke level 3.000 dalam waktu dekat. Tapi apakah 3.100? 3.100 bahkan Iya. masih bisa berpotensi untuk ditembus, di mana saat ini posisinya di 2880. Tapi apa kemudian yang bisa disarankan kepada pemirsa baik dari sisi trading atau mungkin dari sisi investasi sendiri untuk Kimia Farma, Pak Dimas? Oke, kalau Kimia Farma saya lebih sarankan itu trading ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rasio form juga masih udah cukup mahal ya. Dan kalau dari laporan keuangan pun mereka juga boleh dibilang masih belum positif, belum menunjukkan kinerja. Apalagi kalau kita lihat produksi masalnya untuk vaksinnya kan baru efektif, baru kelihatan untuk kinerja kan mungkin tahun depan ya. Jadi memang manfaatkan untuk kenaikan yang terjadi untuk trading cepat saja. Oke, manfaatkan untuk trading cepat saja tadi dengan potensi yang ada, tapi boleh dilakukan beli di saat ini? Untuk saat ini boleh, selama di atas 2.800 boleh, di harga berapapun boleh, targetnya di 3.100. Oke, karena tadi targetnya masih ada gap atau masih cukup lebar ke posisi 3.100, selama di atas 2.800 masih boleh saja untuk bisa dijadikan pilihan untuk Kimia Farma. Baik, itu semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Pemirsa, sementara itu Pak Dimas, kita bergeser ke sejumlah pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya ke pertanyaan yang pertama. Ada Sri Utami di Karawang ini yang menanyakan sejumlah saham. Ada Telkom, support dan resistennya di berapa, kemudian Indofood, INDF, Charon Pokpan, Cepin, dan juga MDK atau Merdeka Cooper. Kita ke yang pertama, Telkom. Pak Dimas, bagaimana kemudian ini support dan resisten terdekat dan sudah punya di 3.100, Ibu Sri Utami? Ya, Telkom sebenarnya posisinya sekarang masih bisa cenderung masih bergerak antara konsolidasi ya Mas. Dia mending kalau kita lihat lebih baik nunggu break di atas 2740 itu baru lebih confirm, karena targetnya dia bisa ke 3.100. Jadi selama belum break 2740 sebaiknya buy on risk atau wait and see dulu, karena dia potensinya bisa turun ke 2.600. Oke, buy on weakness ataupun wait and see. Tapi jika punya posisi di 3.100 berarti boleh averaging down begitu Pak Dimas? Boleh, balik lagi kalau kita lihat 1:1 rasionya mungkin di 2631, berarti kan sekitar tengah-tengah ya, paling sekitar 2728 boleh. Nanti sekitar kalau ada rebound ke 3.100 boleh dijual. Oke, tadi itu juga boleh ada opsi jual jika memang Ibu Sri merasa levelnya sudah cukup pas begitu ya untuk melakukan aksi penjualan atau justru aksi penambahan atau akumulasi beli. Itu untuk Telkom yang hari ini pemirsa turun 1,47% ke level 2690. Sementara saham kedua yang ditanyakan ada Indofood, INDF, Pak Dimas? Oke, INDF cukup menarik. INDF ini salah satu saham farmasi yang saham konsumer yang cukup cukup bagus. Dan kalau kita lihat secara teknikal dia sudah berada di area bottom. Jadi indikasinya dia ada peluang potensi rebound paling nggak di 7.600. Jadi posisi selama di atas 7.050 boleh akumulasi beli. Targetnya di 7.600. Oke, 7.050 tadi menjadi acuan, kemudian targetnya di 7.600, saat ini di 7.125. Tapi koreksi lanjutan tidak berpotensi terjadi nih Pak Dimas, jika kita lihat masih Karena memerah. kalau kita lihat posisinya di 7.050 itu merupakan tanda kuat ya. Jadi ada indikasi, apalagi candle terakhir dia dibentuk doji. Biasanya doji itu untuk rebound, jadi memang posisinya berpeluang lebih besar untuk rebound ke 7.600. Oke, peluangnya lebih besar 7.600. Ini berarti cukup menarik begitu ya Indofood saat ini di posisi 7125 seiring dengan potensi harga yang masih lebih tinggi. Itu tadi Bu Sri Utami, Indofood, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Sementara portofolio yang ketiga yang ditanyakan ada Charon Pokpan ini, Cepin dari Poultry.
Pak Dimas silakan. Ya, Cepin juga cukup menarik, tapi kalau kita lihat range-nya agak sempit ya. 6150 boleh jualan dulu. Tetapi kalau untuk jangka panjang, Cepin ini juga boleh dibilang salah satu saham yang masih murah karena valuasinya masih di atas 8.000. Jadi memang untuk jangka panjang juga boleh, untuk jangka pendek 6150 keluar dulu. Oke, 6150 jika jangka pendek boleh saja untuk exit terlebih dahulu. Tapi untuk jangka panjang tadi jika saya tidak salah dengar 8.000 begitu Pak Dimas? Iya, jangka panjang, Mas. Oke, jangka panjangnya di level 8.000, sementara saat ini Cepin di 6.075, hari ini naik 2,97%. Itu tadi Bu Sri untuk Cepin, sementara satu saham lainnya ada MDKA. Ini apakah kemudian masih cukup menarik untuk bisa kita perhatikan MDKA? Oke, MDKA kalau kita lihat pergerakannya 3-4 hari terakhir bergerak flat, Mas. Jadi ini juga masih melihat dari gold ya, gold memang ada rebound, tapi sifatnya hanya sementara karena kemungkinan masih akan terjadi koreksi di rebound, di gold. Jadi kalau kita lihat MDKA masih akan bermain di 1.500 sampai dengan 1.600. Oke, 1.500 hingga 1.600. Tapi dengan pergerakan komoditasnya sendiri, berarti memang ini sudah price in begitu ya Pak Dimas ya? Dia masih akan mengikuti pergerakan dari gold. Kalau kita lihat gold masih akan bergerak di 1.700-an. Jadi memang di 1970 sampai 1975. Jadi memang ada indikasinya gold bisa turun di bawah 1.270. Dan kalau itu terjadi kemungkinan mungkin MDK akan jadi sell off. Tapi selama masih bergerak di range tersebut, MDK masih flat di 1.500 sampai dengan 1.600. Oke, jadi sarannya jika memang belum memiliki MDKA untuk Ibu Sri? Boleh jangka pendek, jual di 1.600 boleh, jadi kan masih lumayan, masih sekitar 3%-an. Oke, masih ada potensi ke posisi 1.600, masih ada sedikit selisih begitu ya, yang bisa dimanfaatkan peluangnya untuk MDK. Baik, itu Ibu Sri Utami, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda, ada Telkom, INDF atau Indofood, Cepin dan juga MDKA. Sementara itu masih ada beberapa pertanyaan lain pemirsa yang juga sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami, tapi nanti usai jeda kita akan coba bahas kembali. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.